A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bisalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wa hadha kalamun jami'un fi ma'nahu fa innal mutahawwira yaksidul umura ala quwwati adatin wa jur'ati kalbin la yaltafitu ila sarifin yasrifuhu aw khatirin yud'ifuhu fatajri lahul umur. Wal mutawakkilu yaksidul umura ala quwwatin wa basiratin wa kamali yakinin biwa'dillahi subhanahu wa tamami thiqatin bidamanihi fala yaltafitu ila insanin yukhawwifuhu wala syaitanin yuwaswisuhu fayafuzu bimaqasidihi wa yadfara bimatalibihi wa ammal khalqud da'if fahuwa abadan yakunu baina tawakkulin wa taraddudin wa futurin wa tahayyurin kal himari fi ma'lifihi wad dajaji fi kafasihi yarmaku ma ta'awwada min sahibihi la yakadu yanfaku min dhalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, aku kata, wa hadza kalamun jami'un fi ma'nah fa innal mutahawwira yaksidul umura ala quwwati adatin wa jur'ati qalbin. Dan bermula ini itu kalam yang menghimpun pada maknanya bahwa sungguh mutahawwir, orang yang nekat, itu mengkasat ia akan segala perkara di atas kekuatan adat dan kekuatan dan keberanian hati, la yaltafitu ila sarifin, yang tiada menoleh ia kepada yang memalingkan, yasrifuhu, yaitu paling ia akannya, au khatirin yud'ifuhu, atau bahaya, resiko yang melemahkan ia akannya. Jadi lika kalian berahnya salah satu sumber kekuatan manusianya dalam menghadapi berbagai macam persoalan udip adalah sabuh sikap batin, satu sikap jiwa yang disebut dengan tawakal. Jadi tawakal ini adalah kekuatan. Tawakal ini adalah sumber kekuatan bagi manusianya dalam menjalani udip, yang dengan kekuatannya tanya mampu melakukan hal-hal yang bagi orang lain hana ringan. Jadi orang-orang hebat berhasil melakukan perkara-perkara besar yang menurut orang lain yang mustahil, bahkan berhasil orangnya, sementara orang lain dianggap mustahil karena baganya na kekuatan yang hanya miliki oleh orang lain. Kekuatan yang paling dahsyat adalah kepercayaan hati, keteguhan hati pada janji Allah, dan semata-mata berpegang di dalam udipnya hanya kepada Allah. Jadi nyoke kekuatan yang paling dahsyat. Maka dasar dia ada kekuatannya para urung-urung saleh jamun, para ahli ibadat, dan urung-urung yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, mampu menembus. Jadi mampu menembus batas-batas perananji adat manusia. Menyo tanpa tawakalnya hana mungkin na keberanian. Tanpa na keberanian hana mungkin melakukan hal yang luar biasa. Tanpa melakukan hal yang luar biasa hana mungkin di akhirat sehingga manusia akan menjadi manusia yang istimewa. Tanpa buhu
Manusianya hanya berani melakukan yang biasa pubut igop, iaitu tijut pubut igop. Menyo hanya tertijut pubut, ia tijut pubut ligop, maka hana beda tanyo ngenggop. Menyo tanyo hana beda ngenggop, maka mustahil di akhirat posisi tanyo lebih istimewa dari gop. Jadi biasa saja. Nah, untuk membangun keberaniannya, maka perlu kita bangun tawakal. Karena salah siro syekh, yaitu Abi Muhammad rahimahullahu ta'ala begah. Pun begah leganya, innamal amru yatamasya fil alam li rajulaini. Hanya saja perkara-perkara berlaku ia di alam bagi dua orang, bagi dua orang. Jadi Syekh Abi Muhammad rahimahullah begah, pun begah kan? Atuh rupanya perkara-perkara besar hanya mampu dilakukan oleh dua orang kan? Teh dua orang mutawakkilin wa mutahawir. Pertama hanya mampu dilakukan oleh orang yang bertawakal, oleh orang yang nak tawakal. Jadi kayaknya ya tepu. Apakah hanaya ke? Karena Allah tidak pernah tidur, karena Allah tidak mungkin melupakannya. Yang kedua, au mutahawir, atau orang nekat. Yang kedua, orang nekat, orang pada begah orang hana permen tepu. Ya, hana permen tepu kan. Oh, mesinyo, umpamanya legu pupuknya kasalah. Kasalah pupuk dia kata gulang lah. Hana permen tepu. Jadi perkara-perkara besar hanya mampu dilakukan oleh dua orangnya. Orang yang tawakal dan orang yang mutahawir, dan orang-orang yang nekat. Pakan menyuruh nekat juga bisa berhasil. Karena fa innal mutahawir yaksidul umura ala quwwati adatin wa jur'ati qalbin. Karena bahwa sungguh orang nekat mengkasat ia akan segala urusan, dia ada kekuatan adat dan keberanian hati. Pakai berhasil urun nekat. Karena urun nekatnya waktu kena pubut terbobot. Nyai ganyan gemat bak kekuatan adat dan itamah le keberanian hati. Jadi kuat dah mentalnya. Jadi ganyan yang nam mental baja. Ukuran lu tepu. Ia ke teputan. Resiko hana khawatirkan tepu. Gepupu aja. La yaltafitu ila sarifin yasrifuhu. Yang tiada menoleh ia kepada yang memalingkan, yang memalik ia itu paling ia akannya. Hana gak perlu tepu. Hana gak uwiuna gepupu aja. Pu yang karencana gepupu aja. Hana gak uwiuna. Hana baju kehgop menyoyan puputnya habis menyoyan puputnya bahaya dah. Nya hana gak kira. Au khatirin yud'ifuhu, atau resiko yang melemahkan ia akannya, atau menar resiko. Hana gak perlu sih. Makin nar resiko makin cek dia. Nyan orang yang kuat betul. Orang yang mental kuat. Menyorong mental hana kuat dan berhadapan dengan resiko laju piu. Baiklah tak nak begah resiko lain. Resiko hana mangat ngenggop mentang laju per piu. Tak bedah, tak cerah, tak cah berdating. Kah hana mangat ngerapai. Alahnya. Alah hana mangat tak kaya buat tu. Aku hana jadi. Tak ada apa hana mangat ngemruah. Jadi hana keberanian. Beok mantang mekaleng langsung hana jadi. Beok yang becu kan mekaleng. Yang hana jadi ju. Jadi pu yang gerencanakan je menjadi batal gara-gara hana kuat. Menyo kena lingke dia dah di laut. Menyo mutahawirnya, menyo orang nekat, nyam barang kambang tim. Pokok juga yang betul dia. Oh nyo kapai. Oh hana kapai buat biasa bijut. Oh hana buat biasa. Drom kosong. Ngen peukeun ceregen nah. Ngen ceregen jadi. Age urang jamun perang.
Na bude ngebude bijut. Oh hana bude ngempu si putra yang na lembing lembing bijut. Oh hana lembing. Putra yang na sikit depu ngen sikit depu jadi. Oh sapu tan ngen igo ke jadi. Lu baca salah satu buku sejarah Aceh. Buku Aceh sepanjang abad. Pakiban keberanian urun tanya. Pakiban nekat jadi hana mundur. Jadi ati maka katri becul lu macam agak tua lu. Jadi kira-kira menolak ada purana ni keliru becul. Jadi ketika pendaratan ketika agresi Belanda pertama, jadi kai ipedeng kapal Belanda, jadi di mendarat lewat Ulele. Jadi pasukan Belandanya dipimpin Le Kohler. Cuma salah satu strategi menjaga komandan kan hanjit nilai komandan lapangan. Jadi pedang nilai di kapal di Ulele. Kemudian turun pasukan. Ya periksa le apakah purana ni apakah na musuh itu atau mana? Nyo hai bi cerita Aceh. Enggak, jadi kan turun pasukan le ya periksa. Benteng utama Aceh pada saatnya adalah Masjid Raya, Masjid Baitur Rahman. Jadi dari Ulele Baitur Rahman kan hana tajiuh. Jadi di antara pokok bak jalan di antara Ulele dengan Baitur Rahman, jadi ina utun cem. Cerita tulis dalam buku Belanda. Jadi begitu itu masukan, ya periksa le jalan, puaman buana. Jadi Baitur kalau hana urung kira aman. Ja periksa aju sampai karap tu ke deh karap tu Masjid Baitur Rahman. Jadi atekam diri Atika merere, Atika saboh-saho, Atika mesipre yang pasukan Belanda. Rupanya orang Aceh, pejuang-pejuang Aceh, rupanya dalam semak-semaknya kemusom, rata kemusom. Begitu merere orang Aceh, cerita dinan, serang pasukan Belanda le orang ketanya Aceh. Itu pegah le Belanda, ditulis dalam buku Belanda, gekutip dalam, getulis dalam buku Aceh sepanjang abadnya. Jadi ibarat Belanda, hai 20 pasukan Belanda. Pakai 20 karena na yang pakai sikit. Sebahagian ke sikit ke pakai. Gedrop Belanda gekam pak marehe, gekam bataku. Ya. Jadi hana gak fikir tepu. Nyo paki nyo igop na budi, igop na senjata yang tepu hana igo gayang na pangkai hana gak fikir. Nyamban nekat. Yang kejut duduk setelah penyerangan le pejuang-pejuang Acehnya duduk payah lem langkapai kembali payah lem Belanda langkapai gisa ke dehu Jawa duduk baru gisa segala ate gisa segala yang kehinan ke menyatanya tak baca sejak buku sejarah Aceh ate gisa segala kemudian deng di Ulele kemudian periksa pasukan. Jadi orang Aceh bangun strategi mundur. Jadi ya trend gede. Ya trend kira-kira nyo Masjid Raya Baitur Rahman. Kira-kira gecok posisi orang Aceh di daerah istana, daerah gunungan. Karena gunungan benar Aceh di daerah gunungan. Jadi le periksa area, le periksa lokasi le pasukan Belanda hana orang Aceh. Duduk baru turun Kohler.
Sampai saatnya Masjid Raya yang dikuasai oleh Belanda. Atika dikuasai mendum iputron kohler, maka kohler ija kenan itameng truk kena Masjid Raya. Yang ke tengah deng kohler pantau-pantau suasana Masjid Raya. Rupanya orang Aceh memang gunakan strategi. Rupanya pakai strategi. Jadi gak trade ke dehuliket, persiapkan pasukan penembak dari GO. Tengah kohler dendai bukan keaman. Fikir keaman deng kohler pop ketimbang pah pada dah kohler kena. Yang kejut peranan ni salah satu peristiwa perang Aceh yang dikenang oleh Belanda adalah kematian kohler yang panglima perang Belanda di depan Masjid Raya. Ya, jadi yang tak kena pegah pu, yang kejut peranai Belanda han Aceh dikuasai orang Aceh paken karena orang Aceh nyo na dua pangkai. Pangkai yang pertama orang tanyo mutahawir, orang tanyo memang behe-behe. Yang kedua orang tanyo adalah masyarakat yang dekat dengan agama sehingga na rasa tawakal ke Allah. Ya, jadi menyohana behe hana jur'ati kalbin, hana keberanian hati, hana mungkin bisa dilakukan hal-hal yang berat. Jadi duduk BO sagai kendala, BO sagai masalah kape ada BO. Jadi BO sagai masalah. Duduk kah hana mampu le, duduk kada piu ilung hanle ka kesik mokno menda ilung kaju yo menda. Jadi kada piu. Maka menyo urang behe hana lagian. Urang behe getrobos. Nya ruduk gelantu hana ruduk gelantu hana girau hana semiki. Jadi tetap yang getrobos. Maka duduk fatajrilahul umur, maka berlakulah baginya oleh segala perkara, segala urusan. Yang kejut duduk seluruh perkara-perkara dunianya yang berhasil ate gepubut le urang yang nekat. Sebab punya urang hana nekatnya kan letak pertimbangan. Kok le pertimbangan? Perenai pertimbangan ke pertimbangan ke rugo, pertimbangan ke bahaya. Nya tajak ulaut pakin tu. Nya bat tajak ino ate tajak ge cuaca, ate tajak ke deh hentu nya nya dekah bakat ho ta peluang. Paki ho ta nak jak udarat kena hai ta langu ta lingku belade hantro. Jadi duduk kan hana jadeh. Pakan karena hana behe. Untuk perkara-perkara akhirat lagi kan sit. Untuk perkara-perkara akhirat menyohana keberanian hati, menyohana kekuatan mental hana mungkin dilakukan. Pada mungkin dilakukan karena tanyo ketika melakukan hal yang luar biasa, tanyo harus tatubit dari adat kebiasaan urang. Ate tatubit dari adat kebiasaan urang, tanyo menjadi seorang yang aneh. Nyan menyotanyo aneh, menyotanyo aneh. Beile tanda begahur lain, urang terdekat dengan tanyo sendiri protes. Menyotanyo aneh. Ya kah? Jadi ham mampu ditangkap dan ham mampu dijangkau dengan logika. Maka duduk gagal, maka duduk hana berhasil. Jangan kasabo. Kemudian wal mutawakkilu yaksidul umura ala quwwatin wa basirah wa kamali yakinin bi wa'dillahi subhanahu wa tamami sikatin bidamani. Dan bermula orang yang tawakal mengkasat ia akan segala urusan di atas kekuatan dan basirah dan kesempurnaan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa tamami sikatin bidamani, dan sempurna kepercayaan dengan tanggungannya Allah. Sementara menurun tawakal iganya lain dalam cara berpikir ya. Urun tawakal, modal bagi urun tawakal adalah kekuatan batin, adalah kekuatan hati, kekuatan hati yang lahir dari sempurna keyakinan dengan janji Allah. Yakin dengan sempurna kepada pu yang dijanjilah Allah, dan sempurna kepercayaan dengan pu yang ditanggunglah Allah.
Jadi keyakinan terhadap janji-janji Allah. Yakin tanya bahwa innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa sungguh Allah tidak akan mukhalafah janji, tidak akan mengingkari janji. Kemudian kepercayaan tanya bahwa Allah menanggung soal rezeki dan kebutuhan udip tanya, yang ditanggung le Allah nyo hana mungkin mukhalafah le Allah. Jadi dasar keberanian yang lahir kekuatan, yang dengan kekuatan yang itimoh keberanian melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi yakin dengan yang janji Allah. Tidak yang punya puput mahirona datang yang iron pakan puputnya mahanaya ne puya ada Allah kagak janji, Allah kagak tanggung. Jadi beraninya lahir karena peranan satu keyakinan terhadap terhadap Allah dan terhadap yang disampaikan oleh Allah. Duduk hana ju pertimbangan. Jadi hana ju pertimbangan paki menyomeno paki menyomede. Duduk hana pertimbangannya. Pakai hana pertimbangannya karena genari udip manusianya karena oleh Allah. Soal rezeki yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan karena tanggung oleh Allah. Kemudian Allah menjanjikan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang berpegang teguh percaya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah bagi dia. Dengan keyakinannya, maka itimoh keberanian yang luar biasa. Itimoh keberanian yang luar biasa. Imam Asy-Syadzili rahimahullah, salah siro imam tarikat yang paling masyhur, terutama sekali di daerah timur, di daerah Mesir, itu tarikat Syadzili, pendiri tarikat Syadzili. Daripada Imam Asy-Syadzili dari Maroko, dari kota Maroko. Imam Asy-Syadzili nyo ganya memang imam tarikat, pendiri tarikat. Menyo di Aceh bagdanya kan tarikat yang masyhur, dua boh tarikat yang masyhur badanya. Yang pertama tarikat Syatari. Tarikat Syatari adalah tarikat yang biasa kena baurung suluk dah. Jadi tarikat suluk yang tarikat Syatariah. Yang kedua yang masyhur badanya tarikat Naqsyabandi. Tarikat Naqsyabandi adalah tarikat urang peranan di suluk. Jadi urung suluk kan, yang pengamal tarikat Naqsyabandi. Tarikat Naqsyabandi Aceh, jalur tarikat ji mesambung ke Allahyarham Abu Yamdawali Aceh Selatan. Sementara tarikat Syatari yang dari jalur Abi Hanafiyah Samalanga, kemudian juga yang jalur dari Puranani Abu Tupiraya. Jadi dua boh. Tapi di daerah Mesir umpama haji, ide justru tarikat yang paling masyhur adalah tarikat yang didirikan oleh Imam Asy-Syadzili rahimahullah, yang tarikatnya tarikat Syadziliyah. Tarikat Syadziliyah. Jadi punya tarikat Naqsyabandi pendiri adalah Bahauddin An-Naqsyabandi. Punya tarikat Syadziliyah pendiri adalah Imam Asy-Syadzili rahimahullah. Gaya kan ahli tarikat. Hai kata tengah ju, kata tengah bayangkan ju, dalam pikiran tanya menyo urang sira urang ahli tarikat yang kata tengah bayangkan pakiban kesalehan urangnya. Tetapi yo masa Imam Asy-Syadzili nyo mantang tinggal langkawan urang. Imam Asy-Syadzili nyo menyutakan silape. Katakanlah siga let menan. Hana yang membayangkan bahwa Imam Asy-Syadzili nyo adalah urang saleh dan ahli tarikat lagi kan. Paken karena Imam Asy-Syadzili dari segi penampilan, Imam Asy-Syadzili luar biasa penampilan.
Hingga cerita di dalam biografi, cerita oleh murid-murid Imam Syazili, cerita tentang guru, tentang Imam Syazili. Cerita berbahagia. Imam Syazili ketika ketubik kudai, ketika ketubik Langkawarame, maka hana pernah Imam Syazili pakai pakaian yang hana menonjol langkawan. Jadi menyogetubik Langkawarame, pakaian yang paling hebat langkawannya adalah pakaiannya Imam Syazili. Jadi pakai baju kebesaran, pakai baju laga-laga. Sehingga hana tiada orang, hana itu pula orang menyuruh hana gaturi Imam Syazili, hana itu punya adalah siro ahli tasawuf pendiri tarikat Syazili. Menyo kenderaan paling hebat pada masanya adalah kenderaannya Imam Syazili. Bukan hebat karena kenderaan Imam Syazili pakai kuda. Kuda pada masanya yang paling mahal adalah kuda putih, kuda warna putih. Imam Syazili, kenderaan Imam Syazili pakai kan sabah kuda, wabah kuda pakai, geganding kuda. Sehingga menyo lewat Imam Syazili yang tahur oleh Imam Dikalat. Kuda Imam Syazili, kuda yang cukup-cukup hebat oleh kan sabah geganding tua. Yang menan penampilan zahir Imam Syazili. Tetapi di sisi yang lain Imam Syazili-nya sampai tuh ganyan pada sabah martabat kehidupan yang dekat dengan Allah, melewati peristiwa-peristiwa luar biasa, yang atanya berani melakukan dan berhasil melakukan karena modal beliau adalah tawakal kepada Allah. Pertama, di dalam masa mujahadah, Imam Syazili ni kubah kampung. Dia tinggal dia tu bukit guna, dia tu puncak bukit. Dia tu puncak bukit. Hana ni mai persiapan. Dia tinggal dia. Maki bancara hana tamai persiapan. Persiapan pu yang perlu tamai. Persiapan yang tak perlu tamai adalah keyakinan tanyo terhadap Allah dan iktimat berpegang hati tanyo hanya kepada Allah. Dumna nak behe tanyo ba Allah. Dumna nak behe hati tanyo tidak berpaling dari Allah. Allah menjanjikan bahawa setiap yang melata-latai bumonyo netanggung rezeki lah Allah. Untuk kebutuhan udip, untuk hajat udip, nya netanggung lah Allah. Dumna nak hati tanyo ipatih katanya. Kemudian la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tiada yang mampu memberi pu yang nelapukan pu yang halang oleh Allah, dan tiada yang mampu menghalang pu yang diberi oleh Allah. Nyen Allah yang pegah dumna nak keyakinan hati teh. Jadi modal bagi urungnya adalah keyakinan hati bahwa hukum Allah, bahwa ketetapan Allah tidak berbatas tempat dan waktu. Jadi pu yang telah netekedi la Allahnya, pu yang telah nato la Allahnya, ji hanai batasi le tempat, hanai batasi le wate. Barang kajanjut mesti lagi yang nato la Allah yang terjadi. Barang kapanjut mesti yang terjadi adalah sebagaimana yang neputentel la Allah. Baik taduk langkawan rame maupun taduk bak puncak gunung. Mujahadah netinggai dia, mutuntun netinggai. Kemudian yang paling masyhur, sehingga lahirlah dudo salah satu hizib yang paling terkenal, yaitu Hizbul Bahar. Imam Syazili dengan rombongan, dengan kawan-kawan nebedah ne jika nejak berangkat Mekah. Ne karap tok musim haji. Jadi nak pubuh haji, nejak ne berangkat ke Mekah. Nejak ne pakai kapal, ne pakai bot. Cuman bot zaman kan pakai layar je, hanya pakai mesin, pakai layar. Jadi atika ke berangkat duduk truk bak tengah laut, duduk mahana tu angin. Kata deng kapai hanyut kapai kamu roro. Udarat gede hai kita ade, uke hai jadi hai nangin. Kama popong kapai.
pakai bancara dulu. Di urung-urung lain kamu mulai khawatir. Nyo pakai bancara nyo irung pe dia di laut. Hai tanya kayuh puda kayuh di malah laut. Pakai bancara. Duduk dalam kebingungan ya. Jadi Imam Syadzili tengok ya, hana kendu semangat Imam Syadzili. Urang lain nagai kaya ai. Bersih ke tengok jak ngau urang hana ya ke hantu kana. Jak la teput. Itanya tabrak kaya dia yang pulih kira ke. Duduk dalam lumpur. Lumpur lah Imam Syadzili. Sehingga dari hasil lumpurnya begitu jaga tengok langsung nuhayur lain. Nuhayur lain yang dalam bot. Dia catat pu yang baca. Jadi rupanya bunuh dalam tengok terhurung Pak Imam Syadzili untuk niu bacakan doa-doa tertentu. Yang begitu terkejut Imam Syadzili langsung dicatat doa-doanya. Doa-doa yang dicatat oleh Imam Syadzili nyokeh yang duduk dikumpulkan dan masyhur dan kumpulan doanya duduk masyhur dengan nama Hizbul Bahar. Puasa Hizbul Bahar, asal dari kandungan dari Hizbul Baharnya doa yang ditulis oleh Imam Syadzili adalah isinya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alamnya, baik di darat, di laut, di gunung, di pohon, di langit, di bumi, di dunia dan di akhirat, mandumnya di dalam pengaturan Allah, dan yang mampu mengatur adanya mandum Allah. Bot lam laut secara logika memang hana mungkin nyo tengah teduh hangai hana mungkin aja. Tetapi yang tukang pejak botnya kenlah anginnya hanya pasukan sagai, anginnya hanya nanji alat sagai yang diperintah oleh Allah akan ime kapainya ho yang niyu oleh Allah. Nebaca doanya di Imam Syadzili rahimahullah di dalam bot. Lih nebaca doa nekun ba sahabat-sahabat beliau tarik lagi kapai akan segera diberangkat. Maka tengah teduh angin Allah memperlihatkan kekuasaannya, memberangkatkan kapal Imam Syadzili sampai terus ke perbatasan Saudi Arabia, sampai terus ke perbatasan negara Arab. Jadi yang membuktikan memang secara logika, secara zahir betul memang yang tukang kampai lalu ke angin tapasang layu supaya metenangin ya ibu pelung bot. Jadi nyen nampak zahir, tetapi anginnya apakah dia itu akan bergerak sendiri? Tidak. Ia hanya kejikan kendera yang anginnya hanya pasukan Allah. Yang iji akan ipubut pu yang niyula Allah. Saya lagi ujian. Ujiannya 4 dasar ujian dari awan hitam. Pani awan hitamnya akan dipegal Allah. Pat akan diperhut ujun le awan hitam, pat yang niu perhut Allah. Ne perintah ba angin niume awan daerah pat yang ne takdir ne tekedi la Allah, yang ne rencana la Allah untuk ne perhut ujun. Tinggal iput angin, ime awan. Han lewat dan hangkurung ipudeng awan hitamnya di gampung-gampung, di daerah-daerah yang dalam kehendak Allah, di daerahnya memang gede betul wujud. Jadi ikan bergerak sendiri. Maka cara-cara berpikir lagi cara-cara tanya semikir lagi adalah cara-cara berpikir, cara-cara tanya semikir yang berlandaskan kepada tawakal Allah, yang berlandaskan tanya iktimat dan percaya tanya pada janji Allah. Maka menyurun tawakalnya orang yang percaya dengan perhanan sebesar-besarnya pada janji Allah,
fala yaltafitu ila insanin yukhawifuhu, maka tiada berpaling ia kepada manusia yang menakut-nakuti ia akannya. Maka urang tawakalnya kasih biganya dengan Allah, kacukup keberanian gaknya di dalam hidupnya hanya berpegang pada Allah, sehingga ati yak piye li urang, ati yak piye li manusianya han temakut. Jadi pernah ni megoyang kan, dia petakut li urang, han takut ke pakan karena pu yang ditakut-takuti oleh manusianya mandumnya han mungkin terjadi apabila hanane kehendaki Allah, dan mandumnya tak terkedipu hanai petakut le urang menyonyo adalah takdir Allah, maka pastinya juga akan terjadi. Jadi hana temakut. Yang wala syaitanin yuwaswisuhu, dan tiada berpaling ia kepada syaitan yang dipuweh ia akannya. Kemudian na syaitan yang tukang puweh itakut-takuti le syaitan, ipuya-puya le syaitan, nyan puya-puya syaitan yang han berpengaruh, ipu ragu-ragu, ipu bimbang, nya kiban le pu kabetul lagi nyo kadangkan lagi nyo. Jadi hana peduli tanya pakan karena di maganya gede pa Allah. Maka duduk karena na modalian fayafuza bimakasidihi wa yadfara bimatalibihi, maka kemenangan ia dengan, maka mendapati ia kemenangan ia dengan segala maksudnya, dan mendapati ia dengan segala yang dicarinya. Maka dari nan ke duduk urang tawakalnya getemukan iganyan pu yang gecita-citakan, pu yang geinginkan mendum gerempe, pu yang geharapkan mendum ro. Pakan karena nak keberanian untuk berro. Mesti hana keberanian mesti. Berkira-kira menyuta-nyuta udip masa Nabi je pun. Menyuhana keberanian dia. Kira-kira menyo urang hana berani, urang hana behe, kira-kira merempak pahala merempak agaknya syahid. Merempak syahid bukan? Bang ketum tu dia mecup dia rumah juga gitu. Membaca merempak syahid. Dia tengok dia mata Nabi je pun. Olihan pandai mungkin tanya berani melakukan hal-hal luar biasa lagi yang dilakukan oleh sahabat. Duduk hana mungkin tanya menjadi orang besar. Salman Al-Farisi nya ke urang Persia kan, urang Suriah. Ukuran berani ganya dilakukan hal luar biasa, geplung dari nanggro Persia untuk giak setet Nabi, giak merempak dengan Nabi, gepeturut keinginan hati karena cinta tak ke Nabi, karena galak tak ke Nabi, dan ganyan hawa tak bersegera merempak ke Nabi. Geplung dari nanggro sampai duduk je ke lamiat. Itu tebik dari nanggro ke, kita meng nanggro duduk idrop ke? Idrop li urang. Ate idrop li urang. Kaka duduk angkat ke lami urang, duduk kaji ke lami ke, tapi hana pupusit. Pakat karena na cita-cita besar yang ingin gapai bat. Jadi na cita-cita raya yang ingin gapai. Duduk dari keluarganya, gaknya karena kaji ke lami, dari keluarganya ipu blow ke keluarga aje, dari keluarga aje ipu blow ke keluarga aje. Tetapi Allah tidak pernah tidur. Bahwa Salman Al-Farisi-nya getubit dari nanggro, gekorbankan diri, gehadapi berbagai tantangan-tantangan di dalam perjalanannya, tujuan gaknya hanya ingin merempak dengan Nabi, menjadi pengikut Nabi. Allah tidak melupakan itu. Walaupun gaknya hidrok lego kaji ke langit, ipu blow dari keluarga ke keluarga, tetapi semakin uro dalam perjalanan udip gaknya semakin nepeto oleh Allah dengan Rasulullah. Jadi kedih jaju ibu beliau. Sampai akhirnya duduk Salman Al-Farisi-nya truh kedih ba Rasulullah. Dan karena keberanian Salman Al-Farisi-nya melakukan hal yang besar, maka duduk gerempek ganyan posisi besar. Di antara sahabat-sahabat Nabi, salah satu sahabat yang dibanggakan oleh Nabi adalah Salman Al-Farisi.
Bahkan Salman Al-Farisi dibanggakan oleh Nabi karena Salman Al-Farisi adalah penggagas ide di dalam peperangan Khandak. Ide dalam perang Khandak. Ide perang Khandak, ide pertahanan perang Khandak adalah idenya dari Salman Al-Farisi. Di perang Khandak, kota Madinah, nyen sebahagian besar kota Madinah dikelilingi oleh gunung Manyang. Antara lain gunung Uhud yang melingkari kota Madinah. Tetapi sebahagian yang lain ini datar, sari. Ancaman-ancaman dari kafir Quraisy untuk menyerang kota Madinah semakin gencar. Jadi urang Mekah yang kafir-kafir pohon Quraisy Mekahnya yang cukup juga kai gerentak bahawa urang Mekahnya akan segera menyerang kota Madinah. Tinggal duduk fikir itu nyo kebancara. Pegatlah pertahanan di luar kota Madinah. Jadi tubit Rasulullah bersama para sahabat ia pereh pasukan Quraisy di luar kota Madinah. Bahkan karena menyoga pereh di kota Madinah, khawatirkan nanti takut korban masyarakat anu mit dan hurineng yang naik kota Madinah, maka tubit. Musyawarah Rasulullah dengan para sahabat nyo kibancara ta pegat pertahanan. Kibancara ta bangun strategi pertahanan. Itimuhlah pikiran dan ide untuk pegat luang, pegat parit. Karena pasukan, karena menyeberang, karena kan perang zaman, pasukan penerobos kan pasukan kuda. Jadi pasukan kuda, jadi kuda pun ya, pasukan kuda, pasukan penerobos. Biasa aja rombongan perang yang berhasil tembus pasukan kuda, yang pasukan lika kamu dah aja bang. Jadi duduk kebancara pegat parit. Budak sahabat rame-rame kuh parit dengan cukup raya. Leh kuh parit, berkuh parit, gelang tu pernah lagi tombak, gelang kaya lagi tombak. Kupun tujuannya supaya ketika terus pasukan berkuda, erhut lam parit dan muncul dengan tombak. Rupanya ide yang negagas oleh Salman Al-Farisi duduk betul-betul mujarab, duduk betul-betul ide yang cukup brilian. Uri Islam pada saatnya berhasil halang pasukan-pasukan Quraisy yang rencana menyerang kota Madinah, bahkan karena hana mampus itembus parit-parit dia bunuh. Nah, perang Rasulullah yang menggunakan strategi parit-parit bunuh, yang kenyan perang yang kemudian masyhur disebut dengan nama perang Khandak. Perang nani perang Khandak. Hai kahana tingat de lain mempadum-padum boh perang betingat de. Perang Nabi yang gak tingat perang Badar. Oleh yang perang lom. Perang Uhud. Oleh yang perang lom. Perang Khandak. Oleh yang perang lom. Kabih lah, Allah nak cerita perang Khandak lah waktu ni minta maaf ke mana kamu membadah je perang Badar dengan perang Uhud. Perang lah, perang Bani Quraidah, perang lah, perang. Ya, insyaAllah payah merdu kembali. Jadi baik pegah-pegah tu cinta ke Nabi. Yang dah pegah tak cinta ke Nabi, yang dah pegah cinta ke Nabi ke menyotatanya yang menyotatanya baiklah dan pegah lain menek Nabi ya Nabi dah turi. Oh nek hai teh ingat ka duduk tat mana Nabi ya Nabi sonan. So anak Nabi yang paling doha, anak Nabi yang paling doha tau. Saya tiada yang nak turi ti anak Nabi titok Siti Fatimah tau. So anak Nabi yang paling doha. Yang pun Kasim. Bahkan ada pun Kasim yang paling doha karena Nabi disebut dengan Abul Qasim, ayahnya si Kasim. Anak Nabi mandum meninggal waktu Uhud. Yang tinggal hanyalah Siti Fatimah meninggal, awal meninggal.
Salah satu di antara yang awal meninggal adalah dua boh yang agam si mau ubut meninggal. Menyuyai neng na yang sempat menikah. Di antara anak Nabi yang sempat menikah adalah dua boh anak Nabi yang penikah, iaitu Hafsah dan Ummi Kalsum, yang penikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi salah satu kelebihan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau penikah dengan Nabi dengan anak drone Nabi kan saboh dua boh. Pakai bancara dua boh. Pertama penikah Sayyidina Utsman dengan anak inang Nabi yang masa mantan di Mekah. Sampai duduk hijrah ke Madinah. Terus Madinah perumah Sayyidina Utsman, anak Nabi sakit. Duduk dalam sakitnya meninggal. Wafat anak Nabi. Setelah anak Nabinya wafat, duduk Nabinya karena cinta tak, ke Sayyidina Utsman bin Affan anak inang seperti. Pernikahlah Sayyidina Utsmannya dengan anak inang Nabi, adik dari yang meninggal bunuh. Karena Sayyidina Utsmannya menikah dengan dua boh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Utsman digelar dengan Zunnuraini, yang memiliki dua cahaya. Bahkan dua cahaya karena dua cahaya anak Rasulullah naba Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kejap pakai Sayyidina Utsman geken Zunnuraini. Mio Sayyidina Umar geken dengan Al-Faruq. Ya kan? Sayyidina Umar geken dengan Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Mio Sayyidina Utsman geken dengan Zunnuraini. Pakai Zunnuraini lagi cerita saya. Karena Sayyidina Utsman kawin dengan dua boh rineng yang kedua-duanya adalah anak Rasulullah. Meninggal saboh kawin dengan saboh tu. Sehingga nepegah ati duduk meninggal lem anak Rasulullah yang kedua. Meninggal lem. Jadi perumuh yang keduanya meninggal lem. Tapi nekele Nabi. Andai kata anak lung, anak ineng lung yang kelih, maka sungguh yang kelihnya juga akan lung penikah dengan Utsman bin Affan. Jadi nyamban get Sayyidina Utsman bin Affan, nyamban kedekatan dan kecintaan Nabi dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, Kak. Jadi kembali kepada Salman Al-Farisi. Jadi pakan hebat Salman Al-Farisi karena beliau berani melakukan hal-hal besar. Netejut pubut yang hanai pubut leur lain. Karena netejut pubut yang hanai pubut leur lain. Sehingga nama beliau sampai dengan orangnya mentah tersebut-sebut dia tanya, malah anak-anak orang tanya di seluruh dunia, anak-anak orang Islam seluruh dunia cukup ramai nebuhanan dengan Salman Al-Farisi. Kemudian Bilal bin Rabah umpama. Pakan hayu Bilal bin Rabah. Bilal pakai hayu. Padahal yang kelamit. Tapi pakan hayu karena berani melakukan hal besar yang hana berani dilakukan liur lain pada saatnya. Hai dijid liur lain. Satu-satunya yang berani bertahan. Satu-satunya yang berani bertahan semenjak awal Rasulullah berdakwah ikut bersama Rasulullah dari kalangan lamit, yang bertahan adalah, yang berani bertahan adalah Bilal bin Rabah. Nangen keluarga ngen Bilal bin Rabah yang mansaboh keluarga gelamit getamu Islam. Ate sama-sama gesiksa inan di Mekah keluarga aja. Ipoh le majikan dengan cukup sadis diikat dalam tali uro, icok lumbeng iku pokon urinang iku ane ge iku lako gitu bapru prai tu bapru iku sehingga orang lain goyah mendu. Tetapi Bilal bin Rabah ane ganyan perut lako ganyan duduk hana goyah. Ipoh lemayah hana goyah Bilal bin Rabah. Siap ganyan ge mati untuk ge bertundra bertetap dalam Islam. Urineng yang pertama dibunuh bernama Sumayyah. Yang kejut dalam sejarah
perjalanan dakwah Nabi, orang yang pertama kali syahid dalam perjuangan Nabi adalah Sumayyah Lamid yang dibunuh oleh majikannya di awal-awal Nabi mulai berdakwah. Mahan mesti Sumayyahnya menyokon karena agaknya luar biasanya. Taduri kan, pani mungkin taduri itu bagaimana? Bilal bin Rabah pakan sedekatnya dengan Rasulullah karena ganyan begitu tegak lurus ke Nabi sejak awal. Jadi getujut bubuh hal-hal luar biasa. Ipoh lima majikan kaki ipoh. Ipede ikurung lima majikan yang lang gudang murau-urau hana gebi makanan. Kakak hana gebi. Jadi hana mundur selangkah pun. Ipiya lego bika lewasi dangan ke lewasi yang tamang ju Islamnya miyo itu le Umayyah ye pabe. Han mundur semangat. Pakan karena ganyan gemumat ke dino tapi gemumat ide. Gemumat kan bab makhluk tapi gemumat ba Allah. Jadi menyokana keberanian tanyo merasa nelindungi la Allah. Merasa tanyo percaya pada pu yang netanggung la Allah pu ya dele. Yang kan iji persih gede min kan. Gede min. Gede yang mentah ubud tu. Masa malam sakit perut tu. Ada jauh sih. Nyata nama naga bedah mak tu atau naga bedah huriak pengan. Walaupun lawi tiro tu kan hana ya dele kan. Pakan karena tanya merasa terlindungi. Nah yang melindungi. Yang gadah ya tu tadi je. Walaupun sila datang witi urung penganyo gak awal gede. Tapi hana ya dele. Merasa terlindungi. Maka menokah seharusnya tanya merasa terlindungi dengan Allah. Karena Allah melindungi tanya merasa terlindungi. Dan karena tanya merasa na pelindung, maka tanya berani melakukan apapun itu. Sebesar apapun perkara itu. Pakan karena tanya na pelindung. So pelindung tanya adalah Allah. Pakan Allah pelindung karena Allah lah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik penolong dia. Jadi puya harus tadakuti. Yang penting pebut lagi yang Allah yu, tinggalkan yang Allah tak. Tantangan-tantangan yang tak hadapinya biarkan. Baik membuat tanya surut. Yang penting dalam berbagai kondisi yang penting baik tak pubut atau yang nelarang oleh Allah. Baik tak pubut atau yang netam oleh Allah. Mundur lanjut. Oh tanya karena tak pubut yang betul benci oleh orang. Karena tak pubut yang betul dicaci oleh orang. Ya silahkan saja. Karena orang yang dibenci tidak akan pernah berdosa. Orang yang dicaci tidak akan pernah berdosa. Yang berdosa adalah si pencaci dan si pembenci. Jadi purgone. Oh, gara-gara lagi nyanret harga diri tanyo. Tanyo bersabar. Sehingga jatuh harga diri tanyo hidupnya. Insya Allah, Allah akan meninggikan harga diri tanyo di akhirat. Jadi itu persoalan. Jadi hana persoalan yang perlu ditakutkan. Nah, jadi nyokeh modal. Menyohana tawakalnya, neyakin ke menyohana tawakalnya han akan tanyo menjadi manusia luar biasa hingga orang akhirat. Apakah han luar biasa? Karena tanpa tawakal han berani tak pubut hal-hal yang luar biasa. Menyohana berani tak pubul hal-hal luar biasa, berarti yang tak kejut pubul letanyo hal-hal biasa. Menyo yang tak kejut pubul hal-hal biasa, nyan hana beda antara tanyo nganggop. Hana berani tanyo kecuali tak pula-pula urumpun guys. Tak pula bak rumpun. Ya kan, tak pula bak bayam. Otnan keberanian tanyo. Hai ukuran menolah menyutat kedi ada rugo mesti ada rugo paling dekat rugo mesti wartu 200 ribe yang kabeh dengar rugo wartu ribe onan keberanian dia nyan menyopula rumpun yang barangkali soi dijeut jadi
Duduk putra yang membedakan tanyo nganggap. Putra yang membedakan. Menyebut itu je. Bermeno. Itanyo tak terjut pubut. But ia terjut pubut legop. Nah hayu dia. Nah hayu mana? Igop mandu terjut pubut tanyo. Kita tapi tak terjut. Nah rumah cukup hayu kan. Pakai hayu. Kan terjut pubut ya. Terjut pubut igop. Nah je. Hana kan? Yang hayu tanyo tak terjut pubut. Atra yang hai pubut lagi. Nya ya hayu. Nyan ditinggikan rajat yang luar biasa. Bak tak petun yang haik petun legop. Ya. Mesti menalah. Menyotanyo dibukan menyotanyo imusuhi leur lain. Mesti tanyo nauru musuhi tanyo. Yang biasa pubut legop kan tak musuhi balik. Mio ikun ke tanyo kata kembali. Yang biasa. Yang biasa hana luar biasa dia kan biasa sih kok bagian. Yang luar biasa yang luar biasa. Ati ikun legop. Hana tabalah kun ke? Hana tabalah kun gopnya ni luar biasa. Dalam soal rezeki dan kebutuhan udip. Dalam soal rezeki dan kebutuhan udip. Jadi semangat berpegang teguh dan percaya pada Allah, semangatnya ke yang perlu terbangkitkan. Bahawa harus nak keyakinan tanyo. Bahawa tanyo dalam udipnya hana perlu tanyo tak pegalau roh, hana perlu tanyo tak pesusah roh soal rezeki dan kebutuhan udip. Paken karena bek sagai-sagai temakut dan bek sagai-sagai ye tu ke haik tak petun udip menyo. Pokok ke haik tak petun-udip gara-gara hana rezeki. Gara-gara hana makanan yai perleli tubuh. Gara-gara hana minuman yai perleli tubuh. Nyan bek sagai-sagai temakut. Munyo nyan tak takut sama dengan tanyo hana tak patih, hana tak yakin pu yang dijanji lah Allah. Munyo hana tak yakin yang dijanji lah Allah. Munyo tak kira tanyo cukup berat kurang hadap dengan Allah. Pakang kurang hadap dengan Allah. Dari mana di samping ngauronyo nya rezeki yang kananyo beda pikir cerang rod mandum mata Allah bi. Beda pikir cerang rod mandum mata Allah bi. Ka. Duduk berhala Allah dalam Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah ne tanggung makhluk udip yang menjak-jak di atas rong dunianya ne tanggung lah Allah. Belum tanggung mendum yo. Berhala Allah. Ka. Mesti tak bandingkan bak manusia. Tanyo nana anu cem daubut. Nana daubut. Tak tanggung anu yang mentaubutnya kata tanggung le neo. Tengok. Menyo anaknya yak pegah bak gop. Untung nasi pulan je. Rok udep ke. Maniah ke kang tanggung? Man yang bibu yang tiurau-urau kan ya. Yang bibu tiurau-urau kau resi. Ya kan? Ketika metonton atau malah membelah ton atau malah mempuluh ton yang bi rezeki ke anaknya, yang bi makanan, bi bubi segala kebutuhan iya urung si. Ate anaknya hana diakui pu yang gebi le urung si. Hai tem yakin ate getanggung le urung si. Iji lebih yakin ni ke pulain kira-kira anaknya nadap ngurung si mana? Nah. Hana. Ate ne pegah la Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquhan ba Allah. Hai. Nyan makhluk yang menjak-jak di atas rung dunianya, nyan rezeki jihnya mandum long tanggung. Hana yang tanggung lain kecuali long. Kah? Tak pegah le tengok. Apa ni rezeki? Iji rezekinya menyohan, merji rezekinya iji menurut tamita, menyohana tamita hana. Menyutanya bab posisi Allah lagian. Kira-kira nadap dia mana? Hana adab ke? Pakan hana adab. Tanyo han tak percaya ke Allah, lebih tak percaya ke bulain.
Mamanya ke Allah hana dah percaya, lebih tak percaya ke pulain. Pakiban sikap tanya di hadapan Allah. Kah ana ada ya? Ana ada. Itik lampalung. Tip uro nampun tapi hai dia percaya ke poi. Ke po. Ya kah? Gimana cara? Atina palain dudo tina palain dudo di bersyukur tantang ke hantoi bim pun lepoi beno. Ya. Jadi dihutan atap palain ipat yang dari awal hingga akhir yang memberikan, tapi dudo tanya hai tim yakin, hai tim percaya. Maka nyan keyakinan nyan perlu tak tumbuh kembangkan, semangat keyakinannya perlu terpudip di dalam jiwa tayo. Pakai karenanya menyangkut salah satu prinsip dasar di dalam keimanan. Ini prinsip-prinsip dasar bagi tanyo orang yang beriman. Jadi insyaAllah baca-bacut tanyo tak biasa you tak ubah pikiran. Cuman yang paling penting ialah ino tak mulai dari tanyo bekle tak mulai tanyo dari bekle tanyo tak berpikir bekle tanyo cara semikir tanyo tak biasa lagi cara semikir yang kena. Jadi payah tak ubah. Jadi mandum hubungkan dengan Allah, mandum hubungkan dengan takdir, dengan kudrah dan iradah Allah. Jadi bahawa hana yang lepas di dalam kehidupan manusianya. Ya, kajian. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa 'an walidina wa 'an jaddina wa 'an jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li ahli baitina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahamda wa ahsana ilaina wa li jami'il muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا وأستاذنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لهم أجمعين. الفاتحة. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna
الذي ينفعنا ربي فانكهنا وفقه أهلنا وكرم لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فانكهنا وفانكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فانكهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فانكهنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فانكهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فانكهنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.